Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Soliha dari kelas MJ403. Saya di sini akan memenuhi tugas terstruktur perekonomian Indonesia, yaitu implikasi pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi pada sektor industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan nasional Indonesia yang paling signifikan setelah sektor migas. Sejak coronavirus melanda dunia, termasuk Indonesia, sektor pariwisata mendapat tekanan ekonomi cukup besar dan kontribusi pendapatan kepada negara dari sektor ini mengalami keterburukan. Memasuki new normal, pemerintah upaya menghidupkan kembali industri sektor pariwisata agar dapat menjadi salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Meskipun COVID-19 sempat melumpuhkan sektor pariwisata, faktor-faktor seperti potensi pertumbuhan inovasi teknologi dan perubahan tren wisata menjadikan sektor ini menjadi menarik bagi investor lainnya. Meskipun COVID-19 sempat melumpuhkan sektor pariwisata, faktor-faktor seperti potensi pertumbuhan, inovasi teknologi, dan perubahan tren wisata menjadikan sektor ini tetap menarik bagi investor. Justru krisis ini membuka peluang bagi mereka yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Kebijakan pemerintah Indonesia menggunakan multilapis strategi, yaitu pajak, hibah, insentif langsung, digitalisasi, standar kesehatan, pelatihan, dan infrastruktur, serta promosi dan voucher wisata. Ini membuka peluang investasi panjang bagi sektor pariwisata, mulai dari modal kerja, insentif fiskal, hingga pengembangan destinasi prioritas. Tren investasi dalam 5 tahun terakhir, satu, yaitu penurunan drastis pada awal pandemi pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Investasi ini menurun tajam, banyak investor menahan modal karena ketidakpastian global dan pembatasan perjalanan internasional. Yang kedua, perubahan arah investasi pada tahun 2021 sampai 2022. Shift ke pariwisata domestik karena pembatasan perjalanan luar negeri, investasi mulai beralih ke sektor pariwisata lokal atau domestik. Yang ketiga, pemulihan dan reposisi pada tahun 2022 sampai tahun 2023, investasi mulai pulih bertahap. Setelah investasi ini, banyak investor menaruh minat pada sektor ini. Ada beberapa investor asing yang berminat dan tertarik untuk berinvestasi. Meskipun pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi sektor pariwisata, beberapa investor asing tetap tertarik untuk berinvestasi. Beberapa di antaranya adalah grup hotel berbasis di Amerika Serikat seperti Hyatt International dan Travel, Leisure Co, serta grup hotel Eropa seperti Axor, Intercontinental Hotel Group, dan Q Group. Ada juga investor dari Asia Pasifik seperti Minor International dan Selina dari Amerika Latin. Dampak positif investasi asing terhadap ekonomi Indonesia saat pandemi, yaitu mempertahankan lapangan kerja meski banyak PHK di sektor pariwisata. Beberapa proyek investasi asing tetap berjalan, yaitu terutama di Bali dan Cape Mandalika, sehingga mampu menahan sebagian tenaga kerja lokal agar tetap bekerja. Dua, menjaga arus modal masuk investasi asing tetap menjadi sumber devisa dan likuiditas. Ketiga, penerimaan negara dari sektor pariwisata. Kedua, peningkatan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur pariwisata tetap dilanjutkan dengan dana investor asing, misalnya pembangunan hotel, kawasan wisata baru, sehingga mendorong pemulihan jangka panjang. Dan ada beberapa dampak negatif investasi asing terhadap ekonomi Indonesia saat pandemi. Satu, ketergantungan ekonomi terhadap modal asing, yaitu ketika investor asing menahan atau menarik investasi karena ketidakpastian global. Ekonomi lokal yang bergantung pada mereka ikut terdampak. Yang kedua, dominasi asing dalam aset pariwisata. Ada kekhawatiran bahwa selama krisis, investor asing bisa mengakuisisi aset wisata lokal dengan harga rendah. Yang ketiga, ketimpangan manfaat ekonomi.
Gitu beberapa daerah yang menjadi fokus investor asing, misalnya di Bali atau Mandalika, mendapatkan perhatian dan bantuan lebih besar dibanding daerah lain yang minim investasi asing. Selama masa pandemi COVID-19, investor asing di sektor pariwisata menghadapi berbagai tantangan, namun juga menemukan beberapa peluang strategis, yaitu tantangan yang dihadapi investor asing di sektor pariwisata saat pandemi. Satu, penurunan drastis jumlah wisatawan, pembatasan perjalanan internasional, dan lockdown menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan mancanegara. Pendapatan hotel, restoran, dan tempat wisata merosot tajam. Dua, keterbatasan mobilitas dan operasional karyawan sektor pariwisata banyak terkena PHK atau dibatasi aktivitasnya. Fasilitas seperti hotel, maskapai, dan objek wisata terpaksa tutup sementara. Tiga, ketergantungan pada pasar global. Ketergantungan ini besar pada wisatawan asing membuat pasar sangat rentan terhadap krisis global seperti pandemi. Peluang yang ditemukan investor asing saat pandemi. Satu, harga aset lebih murah. Banyak pelaku lokal menjual aset pariwisata atau hotel, restoran dengan harga miring karena tekanan finansial, dan membuka peluang akuisisi dan ekspansi jangka panjang. 2. Digitalisasi layanan pariwisata pandemi mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata atau turis, pemesanan online, virtual tour, atau investor bisa berperan dalam teknologi dan infrastruktur digital. Kesimpulannya, kerugian ekonomi di sektor pariwisata terjadi selama pandemi. Meski pandemi melanda, kegiatan operasional kawasan wisata tetap berjalan, seperti pemeliharaan fasilitas wisata, pembayaran biaya air dan listrik, serta santunan pegawai yang masih bekerja atau diberhentikan tetapi dikunjungi wisatawan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran bagi pelaku usaha pariwisata. Urgensi pemulihan pariwisata memerlukan perencanaan yang terstruktur dengan baik agar dalam proses pelaksanaan pemulihan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.